aku Akma dalam edisi PKL Stories. Hari ini kita akan ngobrol seru-seruan tentang seputar PKL yang bukan hanya soal kerja, tapi tentang pengalaman dan tantangan selama 3 bulan PKL. Dan kali ini aku tidak sendirian, aku bersama dengan narasumber yaitu... Halo semuanya, kenalin aku Suci Nugreni, bisa dipanggil Suci. Halo semuanya, aku Oviana Islahim, bisa dipanggil Ovi. Halo semuanya, nama aku Talita Mustasyakira, bisa dipanggil Talita. Oke, gimana kabar kalian setelah 3 bulan PKL? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Baik ya. Kak Masnya gimana, baik? Baik, tentunya apalagi ketemu kalian yang sangat cantik-cantik ini. Jadi kangen-kangen gitu ya. Iya, kita 3 bulan nggak ketemu. Yes, betul-betul. Kalian ini sebenarnya tiga-tiganya PKL-nya satu tempat atau gimana? Enggak, beda. Tiga-tiganya beda? Betul. Bisa disebutkan nama PKL-nya? Oke. Halo, untuk periode pertama, aku magang di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, itu tepatnya di Jalan Imam Bonjol. Kalau aku di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, biasanya disebut Basarnas. Kalau aku sendiri, aku magang di Ditpol Air Polda Jateng. Jadi itu kayak kepolisian perairan dan udara. Di kapal-kapal gitu Ya, ya? di kapalnya. Kalau Kak Suci ini di dinas, di kantor ya? Iya, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kak. Apakah NKN itu boleh kalau magang itu di kantor, bukan di kapal-kapal? Boleh banget dong. Tidak menutupi kemungkinan jika jurusan nautika harus banget di kapal. Kita boleh juga di kantor kan, karena di kantor itu terutama kalau di aku ya ini ya di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah itu kita memang belajar administrasi Akma. Cuman kita juga bisa berkesempatan ke kapalnya, ke kapal perikanan gitu. Jadi oke lah masih masuk dengan jurusan gitu. Oke. Kalau berdua ini kapal ya? Iya, kita di kapal dominannya. Bisa diceritain dong pengalaman di tempat PKL tuh serunya kayak apa sih? Aku penasaran nih, dan penonton-penonton pastinya penasaran juga dong. Pastinya seru banget dong. Apalagi kalau di kapal panas-panas, hujan-hujan gitu, kita harus menerjang gitu ya, harus ke kapal. Hujan-hujan tetap di kapal? Iya, harus di kapal. Jadi Waktu puasa kita juga di kapal. Terus bukanya di kapal? Iya. Oh iya? Serius? Kadang di kapal, kadang ya langsung pulang ke rumah gitu. Oh gitu, ih, seru banget ya itu ya. Kalau di kapal tuh boleh ngevlog gak sih? Boleh. Oh boleh. Aku ada vlognya. Oh ada vlognya, oke. Pengalamannya intinya seru ya di kapal itu. Kalau Suci di kantor seru nggak? Seru banget dong. Kalau di kapal kan tadi katanya apa? Panas-panas. Iya. Jadi kebalikannya dong. Kalau di kantor pastinya dingin-dingin. Oh, dingin-dingin, AC. AC terus kan. Setiap harinya bertemu dengan AC di sini benar-benar aduh malah kedinginan setiap harinya. Iya kan? Iya, aku juga di kantor. Betul. Gitu. Oke, ini aku ada banyak pertanyaan dari adik kelas kalian yang pastinya kepo tentang seniornya itu PKL. Ada banyak tentunya, tapi aku ambil beberapa aja. Ini aku juga sebutin namanya ya. Ini dari Zaneta Aurelia. Skill apa yang paling sering dipakai saat PKL tapi jarang diajarkan di sekolah? Oke. Gimana nih? Dari Talita dulu tuh. Mungkin keselamatan kerja ya, K3 ya. Kalau di kapal itu. Iya kan Kak Ovi? Iya. Karena di sana tuh kalau di sini tuh kurang penjelasan tentang keselamatan kerja. Sebetulnya udah dijelasin, cuman jarang banget gitu loh, sering ada materi itu. Padahal kalau di kapal tuh sangat banget kepake K3 itu. Harus itu ya. Okay. Apalagi kan tentang keselamatan di laut kan. Itu kan sangat sangat penting banget kalau di laut itu. Keselamatannya. Tiba-tiba gimana gitu kan kita wah bingung ini, kita belum tahu ini gimana gitu. Boleh disebutin Mbak apa contoh K3-nya itu? Keselamatannya. Alat keselamatan mungkin ya. Iya, alat keselamatan. Kayak Ada Boy, life jacket, terus skoci. Iya. APD. Iya, Iya. APD. Kalau di kapal itu harus pakai ini ya, pelampung gitu ya. Iya. Oke. Terus ini lanjut ada Cantika Adila Putri. Saat hari pertama PKL apakah langsung kegiatan atau pengenalan terlebih dahulu? Oke. Kalau di aku ya nih
waktu itu kan penerjunan nih. Setelah penerjunan kita dikasih kayak ditawarin gitu sama pembimbing kita. Kamu mau langsung hari ini kerja, maksudnya PKL, atau besoknya biar lebih mantap dan lain sebagainya. Kalau waktu itu aku lebih milih hari penerjunan itu langsung PKL. Karena apa? Beradaptasi itu ternyata sulit. Ternyata sulit, nggak semudah yang kita kira. Karena di DKP itu kan lebih banyak ke bapak dan ibunya, dan yang PKL itu benar-benar sedikit banget. Jadi kita tuh harus beradaptasi dengan orang-orang yang lebih tua. Gimana cara kita harus berkomunikasi dengan baik, cara kita harus inisiatif dengan beliau. Kan kita nggak semestinya kayak nunggu mereka ngasih kita pekerjaan ini nggak mungkin dong, iya kan? Iya. Kita harus kayak Pak, Bu, kok boleh tahu ada yang bisa saya bantu dan lain menawarkan diri gitu kan. Jadi kita ya agak sulit. Jadi kita harus hari pertama itu buat pengenalan kita terhadap lingkungan kerja. Jadi langsung lah. Tapi kita juga langsung dikasih pekerjaan waktu itu. Itu pelan-pelan meningkatkan soft skill ya. Yes, betul Oke, sekali. mantap. Oke, lanjut ada Krisna Aji Santoso. Kak, bekal skill apa yang wajib dikuasai sebelum berangkat PKL? Mungkin materi yang dijelasin di sekolah sih, kayak dasar-dasar nautika Iya, itu sangat penting banget. itu. Itu kepake ya di PKL ya? Kepake Kepake banget. Jadi Tapi- kalau yang kelas 10 itu kan harus belajar banget dasar-dasar nautika karena itu dasarnya nautika. Dasarnya memang harus benar-benar dipelajari gitu. Tapi nggak itu juga loh. Apa tadi? Nggak hanya mata pelajaran yang kita dapat di sekolah. Kita juga harus disiplin waktu itu juga penting ternyata saat PKL. Komunikasi, Berpengaruh ya, iya, berpengaruh di tempat betul. PKL. Kalau komunikasi tuh juga penting ya. Iya, Bunda? penting banget. Penting kan? Iya. Jadi memang nggak semestinya aku harus pinter peta, harus pinter inilah, itulah. Jadi hal-hal sepele pun kita juga harus paham gitu. Hal-hal sepele pun bisa berpengaruh di tempat Yes, PKL ya, bisa membantu. Iya. Yes, bekal. Oke, lanjut ada Shiva. Apa hal yang paling berbeda antara teori yang dipelajari di kelas dengan praktek langsung di atas kapal? Dan barang apa yang paling penting dibawa di tas selain seragam yang ternyata sangat berguna saat di atas kapal? Oke, ini bisa dijawab sama mbak-mbak yang ada di kapal. Kalau bedanya di kelas sama di kapal, kalau di kelas mungkin tuh kita materi ya. Iya. Kalau di kapal kita langsung prakteknya langsung. Jadi kayak goyang-goyang seperti ini kita merasakan ombaknya laut gitu. Jadi nggak semua orang tuh bisa beradaptasi dengan laut gitu. Iya, jadi Itu beneran terombang-ambing. Iya. Benar-benar ini kayak ini situasinya. Oke, harus apa ya? Di packing itu harus ada apa aja perlengkapannya? Ya mungkin obat-obatan iya, ya. obat-obatan sih. Obat-obatan contohnya ada apa? Mungkin kalau ada pusing gitu, mabuk laut, bisa siapin kayu putih. iya, Oh, biasanya mabuk laut itu apa? Mual-mual atau Mual, Iya, pusing mual, gitu. pusing gitu. Karena kan otak dengan badan itu nggak sinkron. ya kan? Oh, Iya, gitu. betul. Harus bawa obat, apalagi terus jajan-jajan Iya, gitu yang jajan bisa. Iya, Tapi kalau yang punya penyakit bawaan juga bisa bawa obat-obat tersendiri. yang paling penting itu ya. Oke, lanjut. Ini nggak ada namanya ya ini. Ini pertanyaannya bagaimana cara menentukan prioritas antara tugas sekolah dan pekerjaan PKL? Oh, berarti kan kalau di PKL itu ada kerjaan sendiri, kalau sekolah ada jurnal. Pada buat jurnal ya ini ya. Nah, itu tugas sekolah. Nah, itu yang diprioritasin gimana nih? Cara memanage-nya? Itu pasti kan kita berbeda-beda ya. Mungkin bisa dari yang tengah dulu nggak sih? Yang tengah dulu. Boleh, kalau dari aku yang pertama aku ngerjainnya itu jurnalnya itu terakhir dulu. Oh. Aku melaksanakan dulu PKL, setelah itu setiap hari juga menulis di jurnalnya. Cuma ada beberapa yang belum saya tanda tangani kepada kru kapalnya. Mungkin ya gimana ya? Berarti tetap ngerjain tapi ya nanti waktu pulang gitu ya. Iya. Lagian nggak mungkin di atas kapal menulis. Iya, Tulisannya betul. jadi iya juga. Mencong-mencong nanti. Iya, mencong-mencong, latennya laten. Dokumentasi sih, dokumentasi. Oh, harus Ya, itu sangat dokumentasi. penting banget. Tiap hari harus ada dokumentasi.
presentasi. Oh. Kan buat laporan kan, isi laporan. Oh, Nautika itu emang harus membuat laporan seperti itu ya? Iya. Iya. Ada apa yang menarik itu harus presentasi atau ada sidang bener. gitu-gitu? Yes. Ada seperti Ada, itu ya? ada. Oh, tegang nggak nih? Tegang nggak? Sebetulnya kalau dibilang tegang sih lumayan. Oh, nggak tegang. Kita deg-degannya tuh kalau ditanyain sama Pak Thomas Heri. Saat Gimana nih contoh pertanyaannya? Contoh pertanyaan yang bikin tegang. semisal nih kita lagi yang magang di Basarnas ya mungkin ya. Heeh. Materinya tuh alat keselamatan. Lalu Pak Thomas tuh tanya gini, lifebuoy itu apa? Gunanya buat apa lifebuoy? Nah, sedetail itu Pak Thomas kalau misalnya mempertanyakan sesuatu. Jadi kita kayak deg-degan waktu. Iya, kita panik. Oh iya gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga nggak ada namanya. Saat melakukan PKL, alat navigasi apa saja yang sudah kamu operasikan secara langsung? Untuk Mbak ini 2 kapal? Kalau dari saya di Pau Air itu sebetulnya belum mengoperasikan sih, mungkin cara menghidupkan aja gitu, baru radar sama GPS aja. Mungkin Ya dari aku juga gitu, cuma cara menghidupkannya aja, belum diajari sampai cara memakainya ya. Oke, dari tadi kita membahas kapal terus. Kalau Suci ini kan di kantor, itu kayak kayak hubungannya sama Nautika gitu loh. Itu apa kayak ikan-ikan gitu tuh maksudnya gimana sih? Sebelumnya kan tadi aku mau bilang nih, alat navigasi apa yang sudah pernah dioperasikan gitu. Nah, di Dinas Kelautan itu juga bisa loh ternyata. Karena waktu saya magang, aku magang itu, aku kan sempat pergi ke Tegal nih, mengunjungi kapal pengawas. Nah, sebelum kami ke kapal pengawas, kita juga sudah diberitahu dengan pembimbing kayak ini ada SSB gitu, single sideband radio, yang dimana itu buat alat komunikasi di atas kapal pengawas. Kan kapal pengawas itu kecil ya sekilas hampir kayak kapal polairut lah, gitu. Kita diajarin cara menyalakan, lalu ada sinyalnya, kode-kodenya. Jadi oke lah, masih bisa. Dan di kapal pengawas, di Dinas Kelautan itu kita juga jadi memperluas wawasan menurut aku. Karena kan kita lebih spesifik dari kejuruanku kan itu di Nautika Kapal Niaga kan. Tapi kalau aku magang di Dinas Kelautan Perikanan gitu kan, aku bisa tahu ternyata di Dinas Kelautan itu ada alat tangkap gillnet, alat tangkap pupu, dan masih banyak lagi gitu loh. Jadi yang aku awalnya nggak tahu mengenai perikanan, alat tangkap lain sebagainya, sekarang jadi tahu. Aku mempunyai dua pengetahuan berarti kan, dari perikanan dan juga dari nautika, ya kan. Jadi lebih oke nggak sih? Wah, termasuk rekomendasi untuk adik kelas Iya, selanjutnya. bisa. Oke. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya, Kak. Pernah nggak kakak bikin kesalahan waktu PKL? Terus ngatasinnya gimana? Pernah nggak nih? Pernah nggak? Kalau Kesalahan. dari aku sih nggak ada ya. Kalau dari aku juga nggak ada. Oh, tentram-tentram aja nih. Iya, tentram aja. Oke, kalau dari aku pribadi jujur memang nggak ada. Cuma pengalaman dari temen se-PKL ku ada. Oh, gitu. boleh diceritain? Spill sedikit. Dikit-dikit. Nggak usah pakai nama, disensor, nggak usah. Oke. Oh, jadi gini, si cowok, Oh, si cowok. si cowok itu dia disuruh ini sama pembimbingku gitu. Nah, dia tuh udah diminta, tolong dong ambilin ini, taruh ke ruang ini, gitu kan. Si cowoknya tuh udah, gitu apa, kayak sekilas mungkin linglung gitu ya. Tapi dia sadar, paham gak sih? Ih, paham. Tapi linglung gitu. Iya. Terus si orang kantornya lain gitu kan, kantor lain tuh kayak, si cowok tolong itu loh tadi tuh kan disuruh ini gitu loh, kayak kan mengasih tahu ulang gitu kan. Terus aku tuh kayak itu loh udah ini jam berapa ya, kan udah kayak dikasih waktu gitu kan, nanti jam segini soalnya ada acara rapat gitu pokoknya. Itu acara rapat. Setelah itu soalnya kayak masih kayak diem, dia tuh diem, padahal
kayak melihat mata tuh masih kemana-mana gitu loh. Hmm. Lihat saya, lihat si orang kantor, lihat si pembimbing kayak yang lihat memperhatikan gini, tapi dia tuh disuruh nggak itu No. akhirnya Cuma betul. diem aja. Cuma diem. Akhirnya si temanku itu kayak ini loh, ini kayak jelasin ulang Oh, teman yang satunya atau teman yang satunya? teman magang Yang si cowok? enggak, kan aku 3 orang Oh, nih. yang satunya lagi. Yang satu Heeh. agak-agak, yang satu ya kayak aku gitu kan. Oh iya. Agak kan. Nah terus udah nih, ini dia baru paham. Nah si pembimbingku tuh kayak aku, lah emangnya si itu kenapa tuh emang di sekolah kayak gitu. Terus kita kan ngobrol bareng, iya soalnya emang kayak gitu pak, ini cewek adopsinya. Untungnya pihak situ memahami dan kejadian itu terulang lagi. Gimana dong? Setelah ke Tegal itu disuruh presentasi dia disuruh presentasi, jadinya aku yang mengkoordinir proposal dan lain sebagainya. Dia cuma suruh ngirim materi, dia nggak ngedit sama sekali, cuma yang ngedit itu aku. Terus akhirnya dia tanggapannya cuma apa ya, iya gitu. Terus habis itu di read semua chatku, dia ngirim itu salah materinya. Gemesin nggak sih? Gemes kan? Nah setelah itu hari Seninnya aku tanya, ya kamu berangkat nggak? Gitu. Dia nggak jawab. Jam 10-nya baru jawab, aku sakit. Padahal hari Jumatnya dia sehat walafiat sampai pergi meninggalkan magang. Gila nggak sih? Tapi ya oke lah, nggak apa. Ini pengalaman yang unik dan Oke, bisa oke. membuat jadi pembelajaran. Aku tanya pribadi ya ini. Apakah memilih teman magang itu sangat penting kalau sangat penting saat mau PKL? Itu jujur Jujur penting ya. Jujur penting. Tapi waktunya cukup nggak? Kan ini PKL itu kelas 11 nih. Nah, kita mengenal teman-teman kita tuh sifatnya kayak gini loh. Yang ini tuh gini, yang ini gitu. Itu tuh cuman 1 tahun ya, 1 tahun doang kan. Itu cukup nggak menurut kalian? Buat menilai teman-teman kalian yang cocok dibawa ke tempat magang, enggak gitu. Cukup nggak menurut kalian? Cukup aja ya. sih. Bisa berarti kalian yang bisa menilai. Tinggal mengamati aja. Oh gitu, oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari semua tugas yang diberikan, bagaimana yang menurut kakak-kakak ini paling menantang untuk dikerjakan secara langsung? Yang paling menantang? Dari siapa? Kalau aku ya dari Kalau aku tuh kerjaan yang paling menantang ya, sebenarnya tali temali, karena aku sendiri masih agak bingung kalau tentang tali-tali kapal gitu. Itunya kayak, wah kalau dikasih kerjaan ini, aduh gimana ini, nggak mudeng ini gitu. Mungkin kalau yang lain beda gitu. Kalau dari aku sendiri, pas itu kan lagi pemanasan rip itu di Laut Sayung. Nah, di situ kan udah pertama kali naik rip, jadi kayak itu udah kecil kan ripnya. Jadi kayak kalau di laut tuh terasa banget goncangan airnya, ya ombaknya. Nah, terus di situ saya ditawari dengan kru kapalnya, bilang sama Dir, mau nggak nyetir ripnya. Nah di situ saya bingung mau enggak atau iya, soalnya pas-pasan saya sendiri tuh udah pusing pengen mual gitu. Tapi bisa itu, emangnya bisa? Boleh, pas itu diperbolehkan. Tapi bisa nggak nyetir gitu? Bisa sebenarnya, cuma ya didampingi dengan kru kapalnya gitu. Tapi yo keadaannya masih. Iya, memang saya tabrakin. Terus gimana? Ini akhirnya ditolak atau tetap? Saya tolak, soalnya takut banget ya kalau Oke. tiba-tiba kalau iya. nanti kalau Oke, kalau Suci? Oke, kan kalau di DKP itu lebih fokus ke kerjanya kan, dibanding yang ada di kapal-kapal. Kalau di kapal-kapal mereka lebih mempelajari materi, mengulang materi yang ada di nautika atau memperluas materi. Nah kalau di DKP sendiri itu kayak tetap pekerjaan orang kantor tuh kita lakuin juga gitu loh aku. Jadi awal-awal yang membuat aku ragu, yang pertama memfotokopi surat. Nggak bisa ini. Kan memang nggak bisa kan, kita di sekolahan nggak ada Nggak ada fotokopi diajarin. surat
Dan biasanya kan fotokopi surat itu kan fotokopi kayak mas tolong dong ini fotonya, mas tolong dong ini printkan gitu kan. Tapi kalau yang fotokopi jujur aku nggak tahu sama sekali, jujur. Terus ini nonton YouTube ada gimana nih solusinya? Nah waktu itu kita bertiga sama-sama nggak tahu. Oh. Kita mau tanya kayak sungkan gitu kan. Tapi untungnya saya merasa kayak kalau aku nggak tanya aku bakal nggak bisa terus. Dan kalau aku nggak tanya nanti takutnya salah dan memperlama pekerjaan gitu kan. Akhirnya aku berani nih tanya, Pak, kalau boleh tahu ini caranya gimana? Jujur kamu nggak tahu gitu. Terus, walah, bagus inisiatif. Betul dijawab gitu. Terus akhirnya langsung, gini caranya dibuka sini, terus ini. Nah, ini pencet start gitu. Terus akhirnya bisa. Nah, dan yang membuat aku takut juga waktu mengerjakan pekerjaan mereka itu waktu rekap data. Kan itu data dari KUP itu kan. KUP Jawa Tengah, terus ada juga yang Jawa Timur dan lain sebagainya. Nah aku takut kok ada salah satu yang kelewat itu ternyata bisa merubah datanya, semua data. Jadi itu benar-benar was-was banget kayak ini harus hati-hati input data yang ini jangan sampai salah, pokoknya jangan sampai karena ini bisa merubah yang ini gitu. Jadi kalau misalnya kita ngulang lagi kasihan si orang kantor gitu kan mereka yang rekap gimana ya bahasanya tuh kayak mereka tuh udah ngasih kita yang separuh jadi lah kayak gitu. Nah kalau misalnya base awal gitu kan terus kita tinggal memperlanjut. Nah kalau misalnya kita yang salah terus kan kasihan dong orang kantornya yang ngelanjutin. gitu. Oke. Tegang. Oke, ini pertanyaan terakhir. Selama PKL, tugas apa yang paling sering senior lakukan di kapal? Dan tentunya Suci kok di kantor atau apa yang paling sering? Kalau aku sih merancang alur pelayaran sama menghitung ETA ETD itu. Itu paling sering ya? Iya paling sering. Selain itu juga ada itu. Kalau di kapal itu sering banget disuruh bersih-bersih kapal. Itu yang dilakuin setiap hari. Itu paling sering ya? Iya. Kalau pulang itu harus bersih-bersih. Iya, pagi, sore itu harus bersih-bersih. Hidup kurve ya? Iya, betul. Ada yang nggak tahu kurve itu apa? Iya. Aku juga nggak tahu. Ikut guyu aja. Kurve apa itu? Kurve apa? Kalau kurve itu biasanya digunain di kapal itu bersih-bersih kapal. Jadi kita awal datang itu juga bingung apa itu kurve. Nah dari situ kita belajar. Berarti Iya. bersih-bersih Iya. gitu. Oh, tak kirain kurve itu alat, bukan. Oh, istilah. Kan sekarang juga Pak Prabowo itu kan mengutus seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk kurve setiap hari Selasa dan Jumat kan. Karena tugas yang sering aku lakuin saat magang itu adalah melakukan administrasi surat dan menginput data. Jadi tiga orang PKL ini teman-temanku itu beda-beda. Nah kalau aku seringnya administrasi surat sama input data. Nah yang mereka ini fokus ke administrasi surat gitu. Nah dari dua hal itu kan aku sering nulis nih, oh ini ada surat dari mana gitu kan. Pokoknya ada surat masuk, oh ini perintah untuk kurve setiap hari ini. Oh jadi kita tahu kegiatan seluruh Indonesia tuh kita tahu. Jujur aja. Dia kayak PNS terus ASN kita kayak tahu, oh hari ini, oh udah biasa lah kayak gini. Seragamnya pun kita juga ngikutin sana loh BTW. Oh gitu. Yes. Dinas. Ya gitu. Oke, nama PKL apa yang bisa dimasukin jurusan NKN rekomendasi buat adik-adik kelas besok? Tempat ya itu. Iya, tempatnya rekomendasi PKL-nya. Sebenarnya banyak sih kalau tempat PKL. Ya, bisa disebutin. Kayak saya di Pol Air Polda Jateng itu bisa. Terus Terus di ini. Basarnas juga bisa. Di Terus TKP juga bisa. di KSOP juga bisa. Iya, betul. Pemadam juga bisa loh, Pemadam walaupun nggak kapal bisa ya? Bisa. Karena kan kita juga ada K3 kan. K3 itu kan keselamatan kerja dan itu kan juga ada akar loh. Jadi kita kayak masih masuk lah materinya. Terus di BPPI, Iya juga. terus mana lagi? Terus Guys, distrik kita? navigasi juga bisa. Oh iya, distrik navigasi. Terus ada di mana? BPBD itu juga bisa. Terus mana lagi guys? yang punyanya Alfa itu masih YSA, iya. betul. Itu di agen, fokus ke agenan gitu. Terus mana lagi ya kayaknya itu yang apa itu?
oh kapros juga bisa gitu. Apros. Oh ya, tahu. Beneran tahu. Iya, kan rumah saya juga Apros. Oh ya betul. Oke, sampai sini aja pembicaraan kita. Semoga pembahasan kita ini bisa bermanfaat untuk para penonton dan terutama untuk adik-adik jurusan Nautika. Sampai jumpa dan kembali lagi di episode selanjutnya dan see you.